Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Rispati dan rekan-rekan saya Destia Fitri Handayani, Ristiani, dan Vanessa Anastasia ingin menjelaskan tentang analisa sistem ekonomi Indonesia. Next. Pertama, apa itu sistem ekonomi? Menurut Dumayeri, pada tahun 1996, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengukur serta mengatur dan menjalin hubungan antara ekonomi manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Next. Sistem ekonomi Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yang juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1-4. Sistem ekonomi ini yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Next. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Faktor yang menyebabkan kemiskinan di tiap daerah tentunya berbeda-beda. Ada yang karena faktor ekonomi, sosial, struktural, dan lain-lain. Penyebab kemiskinan sendiri ada 3. Yang pertama yaitu kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi timpang. Yang kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga pendapatan yang diterima pun jadi rendah dan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang akan menyebabkan keterbelakangan dan seterusnya. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan akan sangat dibutuhkan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Next. Selanjutnya yaitu ada pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, yaitu pada rentang usia 15 sampai 64 tahun, ingin mendapatkan pekerjaan atau dalam proses mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Adapun beberapa penyebab pengangguran di antaranya ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan angkatan kerja. Di sini mengartikan bahwa jumlah lapangan kerja yang ada tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja. Yang kedua yaitu kemampuan para pekerja yang tidak sesuai. Kemampuan di sini dimaksudkan adalah skill para pekerja yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu kurangnya pendidikan dan keterampilan. Di zaman modern ini, pendidikan dan keterampilan adalah hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan dibanding dengan orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih rendah. Adapun pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Jika pendapatan masyarakat menurun, mereka tidak akan bisa membayar pajak, sehingga hal ini akan berpengaruh pada pendapatan nasional. Next. Kemudian penciptaan lapangan kerja, di mana lapangan kerja ini merupakan bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau instansi, di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja, dengan jumlah lapangan kerja 2,9 juta, namun dengan jumlah tenaga kerja yang menjadi pengangguran bertambah 2,67 juta. Kemudian penyebab lapangan kerja tidak sebanding dengan tenaga kerja. Yang pertama, kekurangan keseimbangan secara umum, di mana masalah umum penciptaan lapangan kerja baik dalam bentuk lapangan kerja dengan produktivitas rendah maupun dalam bentuk pengangguran terbuka. Yang kedua, kekurangan seimbangan struktur. Perbedaan mutu lapangan kerja di sektor pertanian dan lapangan kerja di luar sektor pertanian. Dalam hubungan ini, maka salah satu sasaran yang perlu diusahakan adalah meningkatkan daya tampung produktif di luar sektor pertanian, sehingga lapangan kerja sektor ini merupakan bagian yang semakin besar dari seluruh lapangan kerja yang ada.
Kemudian yang ketiga, kekurangseimbangan antara jumlah dan jenis tenaga terdidik dengan penyediaan tenaga terdidik, yaitu bidang pendidikan dan latihan dalam kaitannya dengan lapangan kerja adalah mengusahakan perbaikan di dalam berbagai segi sistem pendidikan dan latihan, antara lain proses belajar mengajar, organisasi, sistem pendidikan, peningkatan mutu tenaga pengajar, dan kurikulum, sehingga hasil lulus lebih bermutu dan lebih memenuhi kebutuhan pembangunan, baik dari segi keterampilan yang dibutuhkan maupun dari dimensi aspirasi dan motivasi. Sementara itu, sasaran yang cukup mendasar lainnya adalah mengupayakan agar para lulusan dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan kesempatan yang terbuka dalam dunia kerja dalam repelitatif. Yang kemudian keempat, adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja, di mana kita mengusahakan agar angkatan kerja wanita tidak mengalami perbedaan-perbedaan yang tidak wajar dalam dunia kerja, khususnya yang menyangkut upah, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja. Tenaga kerja wanita perlu mendapat perlakuan yang sama dengan tenaga kerja pria. Yang terakhir, adanya kekurangan keseimbangan antara daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia, di mana perluasan lapangan kerja di dalam repelitafi di berbagai daerah, di mana ini membutuhkan kebijaksanaan yang tidak sama pada semua daerah di Indonesia. Tapi jelas adanya kebutuhan yang mendesak, yaitu pengintegrasian perencanaan tenaga kerja dan sumber daya manusia dan perencanaan pertumbuhan ekonomi dalam keseluruhan perencanaan pembangunan di daerah. Adapun dampak lapangan kerja yang tak sebanding bagi perekonomian negara Indonesia, yaitu kurangnya lapangan kerja menyebabkan banyak masyarakat menjadi pengangguran. Jika semakin banyak pengangguran, tentu hal ini juga dapat menyebabkan turunnya pendapatan nasional. Next. Profil kemiskinan di Indonesia September pada 2020 dapat kita lihat bahwa September 2019 kemiskinan mengalami penurunan, yaitu dari persentase 9,41% menjadi 9,22%. Lalu pada bulan Maret mengalami peningkatan dan September seperti itu terus sehingga menjadi 10,19%. Selanjutnya yaitu ada data mengenai tingkat pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran di Indonesia sempat mengalami penurunan, yaitu menjadi sebanyak 5.280 orang dari 5.340 orang. Kemudian pada tahun 2020, angka ini meningkat kembali menjadi 7.070 pengangguran. Next. Tren lapangan kerja 2018 sampai dengan 2019, di mana lapangan kerja yang mengalami penurunan yaitu pertanian 1,00% poin, kemudian pemerintahan 0,23% poin, yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi 0,06% poin. Next. Adapun case study yang kami ambil dalam pembahasan kali ini, kemiskinan, pengangguran, dan jumlah lapangan kerja memiliki hubungan yang erat. Keterkaitan antara pengangguran dengan kemiskinan ini sangat erat sekali. Tingkat kemiskinan ini akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Semakin turun angka pengangguran, maka kemiskinan juga akan turun, begitu juga sebaliknya. Begitu pula dengan keterkaitan antara jumlah lapangan kerja dan pengangguran. Setiap pertambahan angkatan kerja tidak terserap ke dalam lapangan kerja, maka akan mengakibatkan peningkatan yang terjadi pada pengangguran. Contohnya ada di Jawa Timur. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2010 sampai 2014 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi tiap tahunnya akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Jika jumlah angkatan kerja ini tidak terserap sepenuhnya pada lapangan kerja, maka otomatis akan semakin banyak pengangguran yang meningkat. Kemudian teori utama yang kita ambil yaitu makroekonomik Keynesian, yaitu menurut teori klasik ini, jika
Permintaan agregat dalam perekonomian turun, kelemahan dalam produksi dan pekerjaan akan memicu penurunan harga dan upah. Teori Keynesian ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan swasta dalam usaha meningkatkan perekonomian. Kemudian kelemahan dari teori Keynesian adalah jika hubungan pemerintahan dan swasta tidak akur, maka pasar yang paling menguasai adalah pemerintah, sehingga swasta menjadi tidak bisa lebih mengekspresikan kreativitasnya karena terlalu dibatasi. Next. Solusi yang kami tawarkan yaitu dengan cara merevisi kebijakan investasi agar menarik investor baik dalam maupun di luar negeri dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal karena pada dasarnya pendapatan masyarakat bergantung pada pendapatan negara. Dengan masuknya investor maka akan membuka lapangan pekerjaan yang akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan sekaligus memulihkan pertumbuhan ekonomi. Next. Kesimpulan, jika solusi yang didasari oleh Keynesian tersebut dapat berjalan, tentu hal ini dapat menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan lapangan kerja. Tentu dalam setiap solusi akan ada kelemahan. Disinilah peran pemerintah dan pihak swasta untuk menutupi kelemahan tersebut, seperti tetap menjaga keharmonisan hubungan antara pemerintah dan pihak swasta untuk menjaga kerjasama. Thank you.